Jejak langkah Ranu di sebuah desa kecil bernama Sendang Geni. Tinggal seorang anak laki-laki bernama Ranu, berumur 13 tahun. Ia tinggal bersama kakeknya, seorang penjaga hutan adat yang sudah renta. Ayah dan ibunya telah lama merantau dan tak pernah kembali. Ranu sering merasa asing di desanya sendiri. Ia berbeda pendiam, pemikir, dan sering menyendiri di tepi hutan, menatap kabut pagi menyelimuti bukit. Kenapa aku dilahirkan? Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh seiring tubuhnya yang bertambah tinggi. Ikuti suara hatimu dan berjalanlah ke arah matahari terbit. Kau akan menemukan jawaban di sana. Ia menyusuri sawah, melewati hutan bambu, dan mendaki bukit yang belum pernah ia tapaki. Suatu malam, saat bulan purnama, kakeknya memberikan sebilah keris kecil dan berbisik, "Nak, kalau kau ingin tahu siapa dirimu." Esok harinya, tanpa pamit, Ranu berangkat membawa bekal secukupnya. Petualangan dimulai dalam perjalanan. Ranu bertemu banyak orang. Seorang penenun buta yang berkata, "Kau tak perlu melihat dengan mata, cukup dengan rasa." Seorang penjaga mata air yang mengajarkan, air yang jernih hanya datang dari hati yang tenang. Dan seorang anak pengembara seumuran dengannya yang berkata, "Aku tidak tahu siapa ayahku, tapi aku tahu aku ingin menjadi orang baik. Itu cukup bagiku." Setiap perjumpaan mengubah cara Ranu memandang hidup. Hangkapan pada hari ketujuh, Ranu sampai di puncak Gunung Sasmita, tempat orang-orang desa bilang sebagai tempat orang bertemu bayangannya sendiri. Di sana ia duduk diam hingga langit berubah jingga dalam hening. Seakan ia mendengar bisikan dari dalam dirinya. "Kau adalah apa yang kau perjuangkan, bukan dari mana kau berasal, tapi untuk apa kau hidup." Ia mulai membantu tetua desa, belajar menulis lontar, dan mengajar anak-anak kecil tentang hutan dan air. Ranu bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia bisa jadi siapa saja. Ia bukan anak yang hilang, tapi anak yang pulang mencari arah. Pulang sebagai Ranu yang baru. Ketika ia kembali ke desa, semua orang terkejut. Ranu bukan lagi anak yang pendiam. Kakeknya tersenyum, lalu berkata, "Kau telah menemukan dirimu, bukan di ujung jalan, tapi di setiap langkahnya."